Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob sudah tidak sabar menunggu pertandingan boloknya melawan Inter. Itu juga masih lama karena itu bermain di Minggu dini hari. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Gua mau update sedikit. Tadi pagi Real Madrid ditahan imbang, tetapi tetap melaju ke perempat final. Kemarin ada PSG, Manchester City, dan juga ada Bayern Munchen yang juga sudah lolos, sahabat Bob. Luar biasa banget ini, tim-tim besar sudah lolos ke perempat final. Semoga nanti Inter juga bisa melewati hadangan dari ATM. Tapi sebelum kita ketemu dengan ATM, kita akan ketemu dengan mesin boloknya dulu, sahabat Bob. Dan Inzaghi pasti pikirannya pasti ada di ATM. Pasti. Kenapa? Karena kita masih unggul 15 poin dan melawan boloknya Inter pasti akan menyimpan beberapa pemain. Salah satu adalah 3 atau 4 starter akan diistirahatkan. Pavard kemungkinan diistirahatkan dan Bisek akan mengisi di sana, dan juga Bastoni akan kembali karena kemarin absen. Acerbi juga akan kembali. Nah, kemungkinan Carlos Augusto yang akan ditaruh di kiri, di kanan Dumfries. Nah, di tengah ini kemungkinan juga Fratesi juga. Ternyata kemarin bersyukur banget, ternyata setelah cek MRI no problemo. Nah, Hakan juga hari ini akan berlatih, dan bahkan kalau gua baca Inzaghi akan mencoba memainkan Hakan dari awal. Kenapa? Karena supaya dia bisa langsung berinteraksi karena nanti akan menghadapi si ATM. Di depan Marcus Thuram juga akan mengambil alih. Apakah Lautaro Martinez akan diduetkan dengan Thuram? Kita akan lihat nanti. Harusnya mungkin Sanchez atau Arnautovic diduetkan dengan Thuram. Kenapa? Lautaro dipersiapkan untuk melawan ATM. Jadi pasti pecah, walaupun Inzaghi selalu berkata kita menatap satu pertandingan ke satu pertandingan. Tetapi Liga Champion ini gengsinya sangat berbeda. Apalagi kemarin Lazio sudah tersingkir dan kita tidak mau kehilangan muka Italia, dan kita pengen Italia masuk ke babak berikutnya. Salah satu adalah Inter, sahabat Bob. Dah, ini melawan boloknya yang perlu kita sedikit kita berbicara tentang boloknya. Banyak sekali kalau gua baca fans atau mungkin ada juga dari sahabat Bob atau Interisti khawatir ketemu dengan boloknya. Coba kita berpikir terbalik gitu loh. Boloknya yang sekarang berpikir dan mereka punya ekspektasi tinggi untuk mengalahkan Inter. Artinya beban sama mereka. Mereka mencoba untuk mendapatkan peluang bermain di Liga Champions musim depan. Inter sekarang punya 15 poin. Jadi sebenarnya tidak ada beban. Kalaupun Inter kalah, imbang gitu loh. Bukan kita pengen kalah atau pengen imbang. Kalau memang kita bisa berhasilkan mendapatkan 3 poin, itu akan lebih baik. Tapi sebenarnya dibalik gitu loh. Boloknya sebenarnya takut dengan Inter. Inter tahu boloknya itu menyulitkan mereka. Tapi cara berpikir kita memandang itu kadang-kadang kita harus logik gitu loh, kalau menurut gua, sahabat Bob. Jadi ya dibawa santai aja ya. Kalau kita ketemu boloknya ya sama aja, pemain-pemain bola juga yang dihadapi. Bagaimana Inzaghi meracik, bagaimana dia meramu strateginya gitu loh. Jadi santai dulu lah. Jadi kita nggak usah serius-serius lah menghadapi boloknya. Segar banget. Jadi jangan lupa ngopi, sahabat Bob. Nah, itu sedikit buat boloknya. Nah, kita akan berbicara lagi tentang Liga Champion. Kemarin si Zhang sudah mengungkapkan kalau Inter bisa mengalahkan Atletico Madrid atau minimal imbang dan Inter lolos ke perempat final, bonus sudah menunggu para pemain kurang lebih 2 juta euro. Kalau Inter lolos lagi ke semifinal, ada lagi bonus. Bahkan kalau Inter memenangkan Liga Champions musim ini,
para pemain, keseluruhan pemain akan mendapatkan 15,5 juta euro. Jadi memang Zhang ini yang banyak sekali yang mungkin musim lalu, musim sebelumnya, wah Suning pelit, Zhang sulit pelit. Padahal dia yang paling sering memberikan reward ke para pemain. Pemain mendapatkan Super Copa, dikasih duit, dapat ini, dikasih bonus, selalu begitu. Itu adalah luar biasa buat Suning. Semoga Inter setelah mengalahkan Bologna dan juga bisa mengalahkan yang namanya Atletico Madrid. Kita ya semoga aja Hakan hari ini berlatih dan gue juga berharap dia bisa bermain melawan Bologna. Tapi ya kalau dia misalnya bermain sebagai pemain cadangan, artinya Aslani akan menjadi starter keempat musim ini. Dan dia juga telah berguru dengan Hakan dan dia sudah banyak pembelajaran dan semoga aja nanti dia juga bisa memberikan kontribusi kalau memang Aslani yang diturunkan dulu. Tapi kalau memang Hakan, ini akan jauh juga lebih baik. Kita tunggu aja seperti apa. Kemarin kalau sahabat Bob di pertandingan Inter melawan Genoa ada spanduk Liga Marotta League. Fans Inter Milan ejek teori konspirasi dengan spanduk dalam bentrokan Genoa. Jadi banyak sekali sekarang masalah kontroversi wasit lah, Inter dibantu wasit lah, bla bla bla. Beginilah dalam kehidupan. Semakin kuat kita, semakin bagus prestasi kita, badai makin kencang, sahabat Bob. Tidak ada yang lembek. Jadi bagaimana menggoyang Inter dari sisi kontroversi lah, dari inilah, Marotta League lah, segala-segala. Jadi sebagai apresiasi gua, nah nih gua nih waktu di Italia, gua langsung ketemu dengan masternya Opa Marotta, membicarakan bagaimana kita memenangkan Scudetto musim ini, sahabat Bob. Itu bagian dari intermezzo. Selamat buat Opa Marotta, ya, godfather-nya kita ini, sahabat Bob, ya. Jadi gua terus dampingin Opa supaya kita benar-benar bisa meraih bintang kedua. Dan akhirnya di Liga Genoa itu bukan yang Liga Inter lawan Genoa itu bukan fans yang bukan anti Inter. Itu dilakukan fans rival. Sebaliknya para pendukung Nerazzurri justru mengolok-olok absurditas teori konspirasi. Opa juga bilang semua ini prestasi ini dilakukan dengan dengan berjuang, berusaha bersama, tidak ada konspirasi apa-apa, tidak ada Opa dekat dengan pemerintah Itali atau dengan sepak bola Itali, tidak ada, sahabat Bob. Itu sudah terbukti dan bahkan Inter juga dirugikan kemarin lawan Genoa. Kenapa si Toro kena kartu kuning? Kan lucu gitu loh. Banyak lah, jadi kita nggak ada habisnya ngomongin gitu. Nah sekarang kita hanya fokus untuk Bologna dan Atletico Madrid. Jadi Marotta League, terserahlah buat pembenci Inter, silakan aja mau ngomong begitu. Yang penting masih dingin di puncak, sahabat Bob. Apakah Milan, Juve masih mau ikut? Silakan kejar kami. Kami tetap membumi, tetapi ya gini-gini dikit boleh lah, ya nggak, sahabat Bob. Nah, terus yang mengejutkan adalah bagaimana 3 klub Liga Premier. Kemarin di video gue bilang bahwa Inzaghi sudah menolak Liverpool. Sekarang jangankan Liverpool, ada Chelsea, dan yang paling serius lagi adalah Manchester United mengejar yang namanya Simone Inzaghi. Simone Inzaghi sudah memperjelas kemarin bahwa dia bahagia di Inter, dia ingin bertahan, dan dia akan membicarakan perpanjangan kontrak. Yang jelas adalah permintaan dari Inzaghi sangat jelas. Perjelas tuntutan kontrak saat MU siap mengambil Inzaghi. Inzaghi tahu persis apa yang dia inginkan jika dia perpanjang kontrak sampai 2027. Jadi dia ingin pasti udah jelas untuk sebagian kenaikan gaji. Yang kedua adalah timnya tidak boleh dilepas, tidak boleh dipecah-pecah atau dijual gitu loh. Tim yang mereka bangun selama 3 tahun ini jangan lagi dibongkar, itu permintaannya. Dan dia juga
Pernah juga gue sampaikan di video gue sebelumnya bahwa Inzaghi juga minta para stafnya dia juga dihormati dan samalah diberi keadilan antara staf, pelatih, semuanya gitu loh. Jadi itu aja, hanya permintaan ringan aja dan dia juga tidak meminta gaji, tetapi Inter sudah mempersiapkan sekitar 7 juta. Jadi MU sorry, Liverpool sorry, dan Chelsea sorry karena Inzaghi tetap di Inter. Nanti di belakang gue akan ngomong Inzaghi harusnya bagaimana di Inter, sahabat Bob. Itu buat kita. Terus juga kalau kita di video gua kemarin bahwa 16 pemain Inter sudah mencetak gol di Serie A dan baru tinggal 3 orang. Siapa aja? Pavard, Carlos Augusto juga belum cetak gol di Serie A, dan juga Klaassen. Kalau Sensi sama Cuadrado ya pemain cedera, jadi nggak masuk hitungan. Dan kalau Somers kalau mau cetak gol juga berarti ada 20 pemain Inter yang mencetak gol di Serie A. Semoga aja sahabat Bob yang suka senang ikut giveaway di grup gua di WA Bung Bob, silakan nanti di kolom description ada, silakan join di sana. Setiap ada pertandingan Inter selalu ada giveaway untuk jersey Inter dan lain-lain. Dan itu jadi, nah, yang mengejutkan kemarin adalah Gravina, Presiden FIGC diselidiki oleh kantor Kejaksaan Roma karena ada pencucian duit, terus juga ada isu suap. Ini adalah orang nomor satunya FIGC, sahabat Bob. Jadi ya memang nih, Gravina sedang diselidiki Roma. Sebuah tindakan formal atas dugaan suap sebesar 250.000 euro. Dan ini banyak ternyata kasusnya, dan memang ini udah resmi dia sebagai tersangka, dan dia juga ada didampingin oleh pengacaranya, dan kita lihat sampai di mana. Ini Presiden FIGC loh. Ini luar biasa, benar-benar banyak sekali ya kita berbicara ya, contoh lah kayak Juventus yang banyak masalah, bagaimana penggelapan inilah apalah. Nah sekarang ternyata Presiden FIGC sendiri gitu loh. Ini berbahaya. Ini sebenarnya mencoreng sepak bola Italia. Semoga ini cepat kelar, dan kalau tidak terbukti akan lebih baik. Kalau terbukti ya berarti itu memang adalah kasus di Italia, sahabat Bob. Gravina, aduh, gua nggak nyangka juga nih Presiden FIGC ternyata ada pencucian duit, pencucian uang, dan kasus suap. Kita lihat aja nanti bagaimana. Yang penting sekarang kita fokus dulu ke Inter, sahabat Bob. Oh ya, Inter 9 Maret 1908. Artinya apa? Nanti hari, sekarang tanggal 7, besok 8, berarti hari Sabtu, pas pertandingan Inter melawan Bologna, itu adalah ulang tahun Inter ke-116, sahabat Bob. Luar biasa, sejarah ini ternyata udah di atas 100 tahun. Semoga ini akan menjadi sejarah buat Inter mendapatkan bintang kedua. Lihat video gua, bagaimana bintang kedua on the way. Kita menuju on the way, menuju bintang kedua. Ada Hakan juga di sini. Wow, semoga sahabat Bob bintang kedua segera ada di jersey Inter, sahabat Bob. Sengaja gue nggak pakai kostum Inter karena gue lagi berbunga-bunga, jadi bajunya juga berwarna-warni, sahabat Bob. Nah, terus juga kita juga si Lautaro sama Mkhitaryan juga beresiko nanti kalau dia kena kartu kuning, kemungkinan tidak bisa bermain di Napoli karena dia juga sudah mendapatkan 4 kartu kuning. Dan juga di Atletico Madrid juga mereka juga bisa juga kena kartu kuning dan tidak bisa bermain di perempat final. Dan begitu juga si Aslani. Semoga aja nanti mereka tidak kena kartu kuning, sahabat Bob. Nah, kemarin di pertandingan melawan Genoa, seperti gua bilang, tiket habis, dan kurang lebih memang Giuseppe Meazza itu isinya kan kurang lebih sekitar 75.000 ya, sahabat Bob. Kemarin diisi sekitar 75.000 sekian, dan ternyata selama di Serie A sudah melebihi dari 1 juta penonton yang datang ke Inter. Kurang lebih sekitar 14 kandang ya di Serie A, belum termasuk 4 pertandingan di Liga Champion. Jadi benar-benar semoga aja Inter juga tetap mendapatkan pundi-pundi dari para penonton dan fan-fan setia Inter. Ini yang dibilang oleh Cagney tentang Inzaghi.
Jika dia memenangkan Scudetto, dia akan menjadi teratas di Eropa. Tidak ada gunanya pergi. Ini ya dia bilang. Kalau misalnya Inzaghi tergoda. Menjadi perbincangan semua orang pelatih Inter. Ini adalah Mr. Luigi Cagni menyampaikan pendapatnya tentang Inzaghi. Di awal tahun saya sudah mengatakan jika dia meninggalkan Scudetto, jika dia memenangkan Scudetto, yang harus dia menangkan, dia akan menjadi pelatih top di Eropa. Dan kita tahu sekarang bagaimana banyak peminat buat Inzaghi. Apa yang dia buat, hasil karya dia di Inter, perfecto. Jika Anda seorang pelatih seperti dia, dengan direktur yang akrab dengan Anda, tidak masuk akal bagi Anda untuk pergi. Anda sedang mengumpulkan hasil-hasilnya. Inter kini bermain sepenuh hati, dan itu adalah salah satu hasil yang paling indah untuk disaksikan. Bagaimana jika dia memenangkan Liga Champions? Masih banyak lagi yang tersisa. Jika Anda memiliki mobil yang sempurna, mengapa Anda harus pergi? Kalau mobil Anda udah sempurna, ngapain cari mobil yang lain? Itu kata si Cagni. Dia seorang pelatih muda. Sudahkah dia membangun sesuatu yang membuat orang-orang bahagia di Inter? Apakah dia menyadari apa yang ada di dalam pikirannya? Dan apakah dia menyerah segalanya? Jika dia memiliki tahun yang hebat, lain tahun depan, dan mungkin dia bisa pergi. Kita lihat Inzaghi memang kalau dia udah menyatakan, semoga aja sesuai dengan omongan dia, dan dia membuktikan diri, dan dia tetap stay di Inter. Bukan seperti Lukaku dan Skriniar. Terus juga Simone Inzaghi mendominasi kejuaraan. Namun apa yang berubah dari tahun lalu? Ini si Luca Rossi kemarin mewawancarai oleh si Francisco Repis. Saya kira ini bukan soal chemistry saja. Rahasia sepak bola yang sebenarnya adalah kesinambungan dan kerjasama. Di Inter mereka sudah bersama-sama selama 3 tahun. Kesalahan memang terjadi, tetapi penambahan dan ada metode yang sama. Kami mengikuti proyek itu, klub adalah baik untuk tidak mengubah apapun dan terus maju dengan jalur ini. Ini adalah hasilnya. Dalam sepak bola yang membedakan adalah kesinambungan dengan pesepak bola sejati. Itulah kekuatan Inter. Benar yang dia bilang. Kesinambungannya itu udah terjaga. Bukan hanya chemistry gitu loh. Nah ini kekuatan Inter, sahabat Bob. Semoga aja. Dan juga kemarin juga CEO Corporate Inter Milan dingin pembicaraan bertahan di San Siro. Jadi si Salah, kalau nggak salah hari Jumat ini mau mengadakan pertemuan dengan Inter dan Milan untuk membahas San Siro. Dan ternyata memang itu dingin karena CEO kita kurang optimis untuk tetap ada di San Siro. Karena kalau San Siro, Giuseppe Meazza dirombak, Inter hanya akan mendapatkan stadion-stadion kecil dan itu tidak menampung para fans. Jadi akhirnya Rosano ini adalah tetap dalam idenya Inter. Semoga aja itu bisa menjadi kenyataan. Inter mempunyai stadion sendiri, sahabat Bob. Ya, ini ringan-ringan aja hari ini, sahabat Bob. Dan kita berharap memang ada beberapa incaran Inter yang kemarin. Kita tunggu aja dan kita yang paling penting sekarang adalah fokus aja dulu. Berjuang bersama, menderita bersama untuk bintang kedua. On the way bintang kedua. Hanya ini, Inter tetap Inzaghi hanya perlu mempersiapkan timnya dan mentality Inter sudah punya. Ini adalah peperangan yang harus dimenangkan, sahabat Bob. Tetap membumi, sahabat Bob, walaupun masih dingin di puncak, sahabat Bob. Ya, nanti kita tunggu besok update-update-nya lagi dan bagaimana juga persiapan dan prediksinya Inter melawan Bologna. Besok gua akan datang lagi. Dan sekarang tetap membumi, rendah hati, fokus dan tetap bekerja. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!